Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Syairah dengan NIM 2120203874231014 dari kelas Hukum Pidana Islam 2500A. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil resume dari mata kuliah Hukum Perdata sebagai penilaian ujian tengah semester yang diampuh oleh Ibu Wirani Aisyah Anwar MH. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hukum perdata, terlebih dahulu kita harus mengetahui atau memahami apa itu hukum perdata. Karena sebagian orang awam hanya mengenal hukum pidana karena tak jarang hukum pidana ini kasusnya berseliweran di media massa, berbeda dengan hukum perdata yang mengatur bagaimana hubungan seseorang dalam bermasyarakat. Hukum ini mengatur hubungan hukum dengan orang ataupun badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lainnya yang ada di masyarakat. Dan di mana hukum perdata ini menitik beratkan pada kepentingan pribadi maupun badan hukum. Atau dengan kata lain, hukum perdata ini bersifat private atau privasi. Adapun sistematika dari hukum perdata ada 4. Yang pertama itu hukum perorangan, yang kedua hukum keluarga, yang ketiga hukum harta kekayaan, dan yang terakhir adalah hukum waris. Pembahasan selanjutnya adalah hukum perorangan. Menurut Profesor Subekti SH, hukum perorangan adalah peraturan-peraturan tentang manusia yang sebagai subjek dalam hukum, dan wewenang manusia tersebut, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Hukum perorangan adalah peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mengaruhi kecakapan-kecakapan itu. Mengenai domisili sangat penting dalam hubungan hukum perorangan. Domisili inilah tempat seseorang melakukan perbuatan hukum, dan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat tinggal melakukan perbuatan hukum pada umumnya. Yang kedua adalah tempat tinggal yang dipilih oleh dua pihak melalui seorang notaris atau kantor kepaniteraan pengadilan negeri yang mana mereka dapat menentukan domisili pilihan lain. Dalam hukum perdata terdapat 2 subjek hukum. Yang pertama itu manusia, dan perlu dipahami tidak semua manusia memiliki kecakapan bertindak dalam hukum. Ada beberapa golongan orang yang hukumnya telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Kecakapan untuk bertindak di dalam hukum telah diatur dalam ketentuan pasal 330 KUH Perdata, yaitu orang yang dikatakan belum dewasa apabila ia belum mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Ada pula pada pasal 3433 KUH Perdata, yaitu adalah orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang dungu, sakit ingatan, atau mata gelap, dan orang boros. Subjek hukum yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah badan hukum publik, merupakan badan-badan negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah Bank Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan bank-bank milik negara lainnya yang diatur menurut undang-undangnya tersendiri. Badan hukum yang kedua adalah badan hukum privat, yang dimana badan hukum privat ini adalah badan hukum yang didirikan untuk kepentingan individu. Badan hukum ini merupakan badan hukum milik swasta yang didirikan oleh individu untuk tujuan tertentu dan sesuai menurut hukum yang berlaku secara sah. Beralih kepada pembahasan selanjutnya adalah materi perkawinan. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membantu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun hal ini berbeda dengan konsep KUH Perdata yang memandang soal perkawinan itu hanya dalam hubungan perdata. Dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak tersebut membuktikan kepada pejabat agama bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Adapun akibat hukum perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah pernikahan ini seperti nikah di bawah tangan atau dalam hukum Islam dikenal dengan nikah siri,
yang dimana perkawinan tersebut dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap istri atau anak yang dilahirkannya. Tuntutan pembunuhan hak-hak tersebut manakala terjadi ketika sengketa sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri dan baik secara hukum maupun secara sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika meninggal dunia. Selain itu, sang istri juga tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perceraian, karena secara hukum, perkawinan tersebut tidak pernah terjadi. Dan secara sosial, perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering dianggap menjadi si istri simpanan. Selain itu, status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dalam perkawinan, terdapat hak dan kewajiban suami istri. Telah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Adapun hak dan kewajiban dari setelah akad nikah, yang pertama itu adalah suami dan istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Yang kedua itu haram hukumnya melakukan pernikahan, yang artinya itu baik suami ataupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing. Yang ketiga, dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seseorang di antara keduanya telah meninggal. Yang terakhir adalah anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami, karena untuk kepentingan hukum waris. Dalam perkawinan, ada yang dinamakan dengan pencegahan perkawinan, yaitu usaha membatalkan perkawinan sebelum perkawinan itu berlangsung. Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan pernikahan. Dalam pencegahan perkawinan, yang dapat mencegahnya itu adalah para keluarga garis keturunan dari calon suami istri, dari saudarinya, dari wali nikah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Juga ada yang dinamakan dengan pembatalan perkawinan, yaitu usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Adapun hal-hal yang menyebabkan pembatalan perkawinan adalah masih adanya ikatan perkawinan dengan seseorang. Yang kedua, perkawinan yang dilangsungkan yang dimukja oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau wali nikah tidak sah. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan bisa dibuat oleh para calon suami istri dengan perjanjian perkawinan yang dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum. Telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Junto Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69, yaitu waktu untuk membuat perjanjian perkawinan bisa sebelum dilangsungkan atau selama dalam perkawinan, atau kedua belah pihak persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Yang kedua itu, perjanjian tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Yang ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan diberlangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Dalam perjanjian perkawinan ada yang dimaksud dengan akta autentik yang memiliki kesempurnaan atau pembuktian yang lengkap, yaitu tidak dapat disangkal mengenai keberadaannya karena yang membuat adalah notaris sebagai pejabat umum, dan tidak dapat disangkal mengenai isinya karena akta tersebut wajib dibacakan dan dijelaskan oleh notaris sebelum ditandatangani oleh para pihak. Kemudian harta perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Dalam harta bawaan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum menikah. Dan yang kedua itu harta yang diperoleh melalui hibah, atau yang dimaksud dengan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dan yang ketiga adalah harta yang diperoleh dari wasiat.
Walaupun pemberian wasiat tersebut terjadi dalam suatu perkawinan, status hartanya tidak termasuk dalam harta bersama. Yang keempat adalah harta yang diperoleh oleh warisan. Yang dapat dikategorikan sebagai harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sehingga harta warisan yang diperoleh suami atau istri tidak termasuk harta yang harus dibagi ketika terjadi perceraian. Poin selanjutnya adalah harta bersama. Telah diatur pada pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa harta bersama suami istri itu hanyalah meliputi harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan, hingga yang termasuk harta bersama adalah hasil pendapatan suami, basil dan pendapatan istri. Dan juga telah diatur pada pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikemukakan bahwa harta suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan, baik karena ditinggal dengan kematian atau perceraian, maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Materi terakhir adalah perceraian. Perceraian adalah batalnya suatu perkawinan dengan keputusan pengadilan atau atas permintaan salah satu pihak dalam perkawinan. Alasan yang lazim dalam perceraian itu yang pertama perzinahan, yang kedua ditinggalkan dengan sengaja, yang ketiga hukuman badan lebih dari 5 tahun. Dan Undang-Undang Perkawinan menambahkan alasan lain, yang pertama itu salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kasus yang pernah didapat itu yang cacat badan pada seorang suami, yaitu ketika alat kelamin seorang suami tidak dapat bereproduksi sebagaimana semestinya, sehingga tidak dapat memberikan keturunan. Begitupun dengan wanita yang biasanya kita sebut dengan mandul, sehingga menjadi alasan dalam perceraian. Apabila seorang suami yang meminta untuk bercerai, maka disebut dengan cerai talak. Dan jika istri yang meminta cerai, maka disebut juga dengan cerai gugat. Pada saat perceraian terjadi, mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab orang tua. Jadi hakim bebas menunjuk ayah atau ibu sebagai wali, tergantung siapa yang paling cakap atau paling baik demi kepentingan anak. Keputusan orang tua ini dapat ditinjau kembali oleh hakim atas permintaan ayah atau ibu karena keadaan yang berubah. Sebelum menuju ke tahap perceraian, biasanya terdapat kasus perpisahan meja atau pisah ranjang, yaitu di mana keadaan suami istri tidak hidup bersama lagi karena suatu perselisihan, tapi ikatan perkawinan mereka tetap ada. Apabila selama masa pisah ranjang atau pisah meja tidak terjadi suatu perdamaian dan perpisahan tersebut telah berjalan genap 5 tahun lamanya, maka para pihak dapat menuntut supaya perkawinan dibubarkan. Pembubaran perkawinan yang dimaksud adalah melakukan penuntutan perceraian yang diajukan oleh salah satu pihak pasangan suami istri tersebut. Dalam pasal 200 KUH Perdata, dikatakan bahwa apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena salah satu alasan tersebut dalam pasal 233 KUH Perdata maupun atas permintaan kedua belah pihak, dan perpisahan tersebut telah berjalan genap 5 tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian di antara kedua belah pihak, maka tiap-tiap dari mereka menarik pihak yang lain di muka pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan. Baik teman-teman, sekiranya seperti itulah tadi pemaparan hasil resume materi hukum perdata dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.